Halo Sobat Bipers, berjumpa lagi dengan saya Jahe di program Mom and Kids, Ibu Cerdas Anak Hebat. Nah, kita akan lanjut lagi nih mengulik bagaimana gizi ideal dan MPASI yang layak untuk anak-anak tercinta kita memakannya. Nah, kita mau tanya lagi nih ke Kak Feni. Banyak nih ya orang tua katanya minum zat besi agar saat memberikan ASI pada anak-anak juga mendapatkan hal positifnya. Itu kayak gimana tuh? Bener apa enggak? Sebenarnya ya apa yang diminum oleh ibunya itu Iya, memang untuk ibunya dulu. oke, Iya, jadi asupan itu memang ada apa namanya ada baiknya buat air susu itu ada. ada ya. Jadi kualitasnya sebenarnya sama sih. Cuman itu menjaga daya tahan tubuh ibunya untuk menghasilkan ASI yang berkualitas kayak gitu. Oke. Nah, ini dari tadi kan kita udah ngebahas ya, seberapa pentingnya MPASI serta ASI yang diberikan oleh orang tua. Kira-kira kalau ada kegagalan, mungkin ada hal-hal yang memang kurang ya, agak melenceng dari beberapa aturan yang mungkin sudah dijelaskan oleh Kak Feni, itu bisa menyebabkan stunting nggak sih? Iya, Bisa. benar sekali. Jadi sangat menyebabkan stunting karena kenapa? Jadi arti stunting itu sendiri kan kegagalan tumbuh kembang. Iya, betul. Kegagalan tumbuh kembang yang ditandai dengan tinggi badan atau panjang badan yang di bawah normal. Jadi ketika dia tidak mendapatkan asupan dengan yang seharusnya, yang sesuai, maka dia akan gagal tumbuh dulu di awal-awal. Misalnya bayi nih, harusnya dia minumnya per 2 jam sekali, ternyata dia sedikit minum asinya. Ternyata di bulan pertama, misalnya tadi kan kenaikan berat badan minimalnya 800 gram. Iya, benar. Kemudian naiknya cuma 600 gram. Naik, tapi tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal. Jadi tidak dikatakan naik. Jadi dia udah gagal tuh. Udah gagal di sana. Iya. Jadi yang harus berjuangnya itu adalah di 3 bulan pertama itu sih, kalau menurut pengalaman di lapangan harus ngejos banget tuh. Iya. Harus kita memang kalau perlu sejam sekali itu menyusukan anak itu. Oh, berarti itu solusinya ya? Iya, solusinya di pertama dulu tuh. Kemudian apakah nanti misalnya 6 bulan dia yang sudah lewat stunting diukur normal, apakah selanjutnya tidak bisa stunting? Bisa, apabila dia tidak mendapatkan gizi yang seimbang, yang seperti tadi. Tidak, misalnya makannya cuma sekali sehari, kemudian yang makannya cuma telurnya cuma seberapa, kayak gitu ya, bisa. Jadi dengan MPASI yang seperti tadi disarankan tadi tuh sangat benar-benar untuk mencegah terjadinya stunting, kayak Oke. gitu. Nah, ciri-ciri anak yang biasanya terkena stunting ini apa aja selain dari ini ya berat badannya yang kurang, selain itu ada lagi? Jadi ciri khasnya itu adalah ketinggi badan. Ketinggi badan. Iya, jadi panjang. Kalau 23 bulan, dari 0 sampai 23 bulan itu kita sebut panjang. Kalau 24 tahun atau 2 tahun ke atas sampai 5 tahun itu disebut dengan tinggi. Jadi ada ukurannya kayak gitu, ada tabelnya. Jadi apabila kurang dari batas normal, dia dikatakan stunted dulu. Kalau stuntingnya harus ada perkembangan yang dia terlambat. Misalnya dia tidak bisa ngapa-ngapain, misalnya kayak gitu, misalnya umur setahun belum bisa tiarap, atau jangankan mau bicara, tiarap aja nggak bisa. Nah itu murni stunting, kayak gitu. Dan berarti tandanya untuk stunting ini menghambat ini ya motoriknya juga. Semuanya. Iya, baik pun ya tadi kan ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan. Bangunnya. Iya, Kalau betul. pertumbuhan kan berat badan, tinggi badan. Kalau perkembangannya gerak, dia bisa bicara, dia betul. bisa tengkurap. Nah itu perkembangan. Kayak Oke. gitu. Bahaya sekali Iya, kan? betul, sangat bahaya. Berarti ini juga bisa memicu ya anak bisa menjadi berkebutuhan khusus karena Bisa. keterlambatan Iya, perkembangan. iya, betul, betul Oke. sekali. Nah, itu tadi Sobat Pipos betapa pentingnya ternyata edukasi mengenai stunting sekaligus gizi yang ideal untuk diberikan kepada anak kita. Nah, ini mau bacakan dulu nih pertanyaan dari para warganet nih. Sudah ada beberapa pertanyaan yang tersedia. Nah, ini ada pertanyaan, katanya melihat nih bagaimana pentingnya MPASI seperti Ibu sampaikan tadi, bagaimana sih peran Dinas Kesehatan atau lembaga terkait dalam sosialisasi tentang hal tersebut? Apakah ada program tertentu katanya? Oh iya, ada sekali nih programnya nih kan, kita ada namanya lokus stunting.
Jadi ketika kita itu kegiatan posyandu, maka tadi kan kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat nih. Iya. Jadi memang ibu balita memang membawa ke posyandu sehingga itu masuk nanti ke data kami, kemudian dari data itu dikeluarkan jumlah yang stunted Iya. tadi berapa, yang paling tinggi berapa. Jadi biasanya pemerintah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tuh nggak bisa mengadakan keseluruhnya, harus yang paling parah dulu nih yang mana. Jadi kita kegiatannya banyak. Jadi ada kelas kelas PMBA tadi. Iya. Iya, kelas masak. Kelas Nah, masak ya. jadi edukasi terhadap ibu balita stunting. Ada kok. Ada tahun tadi ada di beberapa lokus ada dikerjakan, cuman tidak semua. Tidak Kayak semua. gitu. Kemudian penyuluhan di posyandu, kemudian konseling apabila ibu yang baru melahirkan yang mengimunisasi anaknya. Nah, kayak gitu kami langsung konseling per orang kayak gitu. Kalau di puskesmas seluruh ahli gizi, nutrisionis itu seperti itu. Memang konseling. Iya. Nah, kita nih beranjak ke berita jadi ini ke pertanyaan kedua. Iya. Katanya nih Bu, menurut Ibu nih bagaimana sih soal MPASI instan yang dijual di pasaran? Bila dengan dibandingkan dengan MPASI dibuat sendiri dengan kasih sayang seorang ibu katanya. Wah, Nah, iya. ini. Sebenarnya tuh pertanyaannya udah dijawab sama ibu itu. Iya. Jadi betul. Jadi yang dijual itu komersil kan? Iya, betul. Komersil, sedangkan kita membikin adalah penuh dengan cinta. Nah, cinta itu yang nggak ada di komersil. Wah, luar biasa. Nah, kayak cinta gitu. itu tidak di komersil. Jadi kita dengan cara mohon maaf nih ya yang komersil ya. Jadi sebenarnya komersil itu bisa saja dipakai apabila dalam waktu genting. Maksudnya bukan setiap hari kayak gitu. Kita tidak juga tidak memerlukan itu. Tapi ada, kadang-kadang nanti ada. Tapi seminimal mungkin. Kita mix juga nih, harus supaya dia tambah bergizi bagaimana misalnya kayak gitu. Oke, nah itu tadi jawabannya Bunda. Nah, sebelum kita nanti jawab lagi pertanyaannya, kita kembali ke pembahasan dulu nih. Nanti ada yang belum terjawab. Nah, ini gimana sih nanti kalau bayi saya ternyata menolak buat MPASI? Hal apa sih yang perlu dicari tahu? Oke. Jadi yang perlu kita cari tahu dulu adalah si anak sebelum kita kasih makan, dia makan apa tadi? Iya, Itu makan satu apa. hal. Jadi kita sebagai moms jangan sampai si anak itu kita nggak tahu yang disuka anak apa. Kayak gitu. Kan kita, anak saya suka ini, saya suka ini. Jangan sampai di deretan menu makanan dia nggak ada yang suka. Iya, benar. Berarti dia ada pilihan makanan nih yang memang selama ini mungkin salah. Mungkin anak mom minum susunya kebanyakan. Mungkin anak mom sebelum makan dia makan donat dulu atau makan snack dulu yang seperti kita jelaskan tadi, yang memang mengenyangkan kayak gitu. Jadi sebaiknya memang caranya adalah untuk menghindari itu, anak diajak untuk masak. Anak yang diajak buat masak. Iya, diajak. Jadi dia senang, dia bangga dengan bikinannya, apalagi dengan ibunya yang disayanginya kayak gitu ya. Betul. Main suap-suapan kayak gitu. Dia bukan dia yang motong ya Bu ya, bahaya. Jadi dia yang misalnya kita minta tolong ambilkan wadah misalnya kan. Tolong deh ambil deh kayak gitu. Kita letakkan di sini, kita cuci ya kayak gitu. Berarti memasak sambil bermain. Iya, kayak gitu. Jadi edukasi juga. Jadi karena kan tadi aku Parents Club di Pot Alam gitu ya, sekolahnya punyanya yang provinsi ibu gubernur. Nah, terus belajar dari sana juga. Jadi kita ada tugas PR pas pandemi tadi, masak di rumah sama anak. Jadi memang beda. Jadi dia lapar, capek, langsung dimakan sama dia. Itu ternyata. Jadi dia bahagia. Ini dia yang bikin kayak gitu. Berarti itu strategi buat membuat anak juga lapar. Iya, strategi juga. Nah, dan tentunya nih ya, selama berjalan di lapangan nggak semuanya harus berjalan mulus ya. Iya, betul. Bisa aja anak itu ternyata nggak cocok sama makanannya. Nah, kalau anak ternyata diare, itu gimana? Boleh nggak dikasih obat diare yang pada umumnya? Kalau diare itu misalnya diarenya parah, itu memang harus ke rumah sakit atau
ke klinik kayak gitu ya untuk dikasih obat. Berarti mungkin kita telusuri nih, apakah dari kita lupa cuci tangan kah atau dari makanan kah kayak gitu. Makanya kita harus hati-hati dengan kesegaran makanan yang akan kita kasihkan ke anak kita. Itu sangat penting sekali karena jangan sampai terkontaminasi. Makanannya udah sip nih, ternyata lupa nutup misalnya. Kita mau ini lupa cuci tangan kayak gitu. Hal-hal yang kecil itu malah jangan sampai kayak gitu karena higienitas. Higienitas itu Iya. penting ya. Biasanya kalau diare ini karena higienitas. Kebanyakannya Kayak gitu. Nah nih kalau anaknya tersedak gimana nih? Langsung diminumin air gitu solusinya? Tersedak ini didiamkan dulu ya, ditenangkan dulu, boleh dikasih minum terus, makannya nanti dulu. Oke, Iya. berarti makannya nanti dulu. Iya nanti dulu, misalnya agak sedikit, boleh nanti ditambah lagi, diulang lagi boleh. Iya. Nah, kalau misalkan anak alergi ya, itu biasanya apa saja sih yang muncul tanda-tandanya? Biasanya kalau alergi tuh kayak batuk, bisa kemerahan, bisa diare juga bisa. Diare juga bisa. Itu, Diare juga bisa. Jadi itu jadi salah satu tanda ya kalau anak sebenarnya tidak cocok dengan makanannya. Iya, sebenarnya alergi itu bisa dicegah dengan tahapan tadi. Tahapan yang tadi. Bilanya benar 6 sih. bulan Anda moms itu mengenalkan semua, insya Allah enggak. Oke, nah dijamin nih dari Kak Weni nih. Iya, betul. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir dari saya pribadi, itu bagaimana sih ciri-ciri anak itu sudah kenyang? Oke, kalau sudah kenyang dia akan menolehkan wajahnya Oh, kalau wajahnya mau gitu. disuap. Ya, kayak gitu. Itu berarti ciri-cirinya nomor. Ciri-cirinya. Dan kalau anak kenyang, ibu pun bahagia. Nah, iya, Nah, alhamdulillah. Tinggal beres-beres. Ya. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dan akan menutup perjumpaan kita sekaligus di sore hari ini. Jadi pertanyaannya Kak Penny ya, ini dari Ibu Nur Hidayah. Bu, saya pernah katanya baca di Quora, katanya kalau anak sedang dikasih makanan itu lebih baik jangan dikasih distraksi kayak nonton video atau dikasih mainan. Nah, itu bisa menghambat perkembangan komunikasi anak. Nah, benarkah demikian katanya? Itu. Oh, ini lagi ke komunikasi Iya, ya jadinya ya. benar. Iya. Jadi yang pertama tadi kan dia nggak tahu waktu makan. Iya, betul. Edukasi waktu makan. Jadi kita hentikan semuanya kan yang seperti kita jelaskan tadi bahwa ini nak kita punya waktu makan. Nah, kemudian memang dengar-dengar juga gadget itu bagi anak juga nggak bagus. Dia jadi satu arah ya? Iya, kayak gitu. Jadi dia punya dunia sendiri. Jadi memang segala-galanya lambat bicara, lambat perkembangan otaknya juga lambat juga kayak gitu. Nah, itu tadi efek negatifnya. Iya, nah itu sudah dijawab nih oleh Kak Feni. Nah, terima kasih banyak untuk waktunya di hari ini dan sama-sama. sekaligus ilmu yang sangat mahal, ya kan? Sudah dapat ilmu yang sangat mahal dan gratis lagi tentunya. Nah, itu Sobat Pos sharing-sharing kita di sore hari ini. Namun jangan lupa kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Dan tayangan ini bisa disaksikan di media sosial kita, yaitu Facebook Wipas Online, YouTube Banjarmasin Post News Video, dan Instagram Banjarmasin Post. Baik, saya Jahe beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan kami memohon maaf jika tidak terdapat kesempurnaan di dalam program ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.